Oke, malam Bang Adam, apa Halo kabar? Feni, soal baik. Gimana, Fen? Kenapa lu eh kayak menghilang dari dunia maya, Bang? Menghilang. Enggak sih, Fen. Yang jelas enggak menghilang dan enggak lupa password. Password YouTube. Ini komennya gue baca sih itu. Jadi Itu lebih ke lucu ini sih. aja sih. Lebih ke keseimbangan aja. Lagi ngurus keluarga, lagi menikmati momen-momen sama keluarga, terus penelitian, lebih ke situ aja sih. Karena gimana ya? Gue tuh tipe orang pekerja karya, Fen. Jadi kayak harus ngasih yang maksimal gitu loh di sini. Jadi ini lu bakal ngasih maksimal ke kelas yang akan datang nih ya, sebentar Ya, lagi ya. iya. Nah, Terus, mungkin sebelum Zoom kelas yang akan datang ini, gue hmm, nanya-nanya dulu ya sedikit sama lu ya, Bang ya. hmm, Em, Pertanyaan pertama gua, hmm. ini tentang takdir pertemuan yang kemarin gue sempet bikin di konten di numpang di channel lo lah gitu Ya, tentang soulmate lah. itu ya soulmate gitu kan, twin flame, ada hubungan karmik juga, terus ada kindred spirit gitu-gitu. Nah itu tuh sesuai nggak sih dengan penelitian lu tentang takdir pertemuan hubungan antar manusia gitu? Wah, bisa dibilang sesuai banget sih, Fen. Kenapa? Karena dalam penelitian kan ada sistem. Sistem gue itu yang terutama tuh berdasarkan dari database pola-pola manusia. Mm-mm. Nah, pola-pola manusia ini ya dari klien gua, dari sejarah-sejarah gitu. Dari sejarah-sejarah terdahulu, bahkan sejarah-sejarah nabi dan raja-raja terdeman dahulu gitu loh. Nah, pola-pola ini gue pelajarin, Friend. Mm-mm. Nah, pola-pola ini pelajarin dan pada akhirnya itu karena dia berulang terus kan, sama aja kan. Jadi pola ya. Nah, ya, dan pada akhirnya itu setelah gue pelajarin akhirnya ngebentuk sebuah output yang akurasi tinggi untuk menjadi yang lebih baik, gitu kan. Untuk hidup Hmm. jadi lebih baik di dalam semua aspek itu. Karena kita tuh kadang berat kan memahami spiritual dan tahta, ngerti kan? Mana spiritual, mana tahta tuh sampai di mana, ngerti kan? Itu kan berat. Mana Ya. spiritual, mana yang cinta. Mm-mm. Ya, ini berat. Yang harus kita pahamin dari sekarang satu kan. Spiritual itu sebenarnya adalah hukum, hukum yang mengatur. Itu dasarnya itu dulu yang harus kita pahami gitu loh. Di Hmm. situ. Jadi sebenarnya juga dalam penelitian gua, dari penelitian dari pola-pola ini kan, dari pola-pola yang pada akhirnya ya puzzle-puzzle yang gue susun pada akhirnya tuh ketemu sebuah pemaknaan bahwa sebenarnya tuh ada dua hukum sebenarnya, ada hukum DNA, ada hukum kosmik. Di situ ada dua hukum sebenarnya, tapi yang paling tinggi tetap hukum kosmik. Yang paling tinggi, ya, oke. Ya, di sini akhirnya gue paham. Hukum kosmik itu hukum yang disebut adalah takdir yang tidak bisa diubah. Nah, Hmm, mau, sedangkan mau hukum, diapain juga tetap aja ya nggak bisa. takdirnya gitu-gitu gitu. Oke. Ya, kecuali lu teman sama Thanos ya. Canda nih. Nah, kalau hukum hukum DNA tuh hukum atau takdir yang bisa diubah. Akhirnya gue paham. Dulu kan kita nggak paham. Ada dua takdir ini kan. Takdir yang bisa Iya, iya. diubah, takdir yang tak bisa diubah. Sebenarnya ini maksudnya. Hmm. Di situ. Oh, jadi ada dua hukum, makanya ada takdir yang terus saja berjalan, ada takdir yang bisa Ya, kita usahain ya, Bang ya. iya, Berarti di sini. gitu. Oke, paham, paham. Misalkan, ya kita mau coba lari dari kasus percintaan misalkan gitu. Oh, itu nggak bisa, itu sulit. Itu takdir. Di situ. Inilah ya, maksudnya kayak pertemuan dengan Ya, orang-orang tertentu itu pasti tetap akan terjadi ya ya. di Tapi untuk pada beberapa setiap hidup. DNA, Mm-mm. ada yang DNA lagi, ujiannya takdirnya beda lagi. Di situ. Tapi apa yang bisa dia usahakan? Maksudnya yang dia Hmm, bisa ubah itu apa tuh Bang jadi? Yang lu bilang yang hukum bisa di, DNA. Bisa diubah tuh apanya yang bisa ya, diubah Bang? yang bisa diubah itu adalah dia mau melakukan kesalahan atau tidak di kasusnya dia.
Ada yang namanya karma inti kan, ada yang namanya karma support. Nah, karma inti itu adalah lu mengulangi kesalahan yang DNA awal, ngerti kan? Karena polanya Mm-mm. sama aja. Itu intinya tuh. Mm-mm. Dasar yang nggak bisa lu patahkan, ngerti kan? Ya. Nah, ada yang namanya karma support. Nah, ini improvisasi dalam sebelum-sebelumnya kita, ngerti kan? Oh, Itu. oke, ngerti, ngerti, ngerti. Tentu misalkan kasus nih, improvisasi kan kadang-kadang dalam dalam hubungan itu ada yang sensitif banget, dikit-dikit pengen pengen mengakhiri hidup, dikit-dikit pengen mengakhiri hidup. Nah, itu apa, karma support kan yang kebawa yang dulu-dulu, ngerti kan? Oke, karma support itu berarti ya kayak output dari tindakan kita lah ya, Ya, output dari apa ya, keputusan yang kita ambil di masa ya. selama jalan hidup kita ya. Tapi secara takdir inti, dia memang harus melewati fase sakit hati kan, Jadi di ya situ. pada dasarnya tetap ada takdir-takdir yang harus dia lalui lah gitu ya. Iya, Mm-mm. Oke, di gue situ. paham itu. Pokoknya gini, intinya ada karma inti, data yang pusatnya gitu kan, yang nggak bisa terpatahkan. Ada yang namanya yang data support, improvisasi manusia sebelum kita aja, ngerti kan? Itu Mm-mm. poinnya. Oke, gue paham. Hmm. Terus, nah ini gue mau nanya tentang konsep yang ada di logo yang baru lu perkenalkan lah gitu. Hmm. Ini kan baru diperkenalkan tapi lu udah langsung ngerevisi itu dari 61 jadi Oke. 6,5 nih. Kemarin lu bilang Ya. sama gue, Ven, ubah jadi 6,5. Oke. Jadi ini tuh tentang apa sih Bang 6,5 ini gitu? Oke, dalam penelitian gua sebenarnya ada satu DNA yang sebenarnya pas gua dalemin, Ven, dia tuh kayak nggak ada identitas di satu di kan 7 total kan, 7 Mm-mm. DNA awal gitu. Tadinya Nah, 7. satu DNA ini dia tuh buat gue pribadi tuh nggak ada identitas, dan dia tuh nggak tahu dia mau sebenarnya apa dan dia siapa di situ. Tapi dia pengen berguna, dan dia pengen berguna. Dan pada akhirnya gue paham nih, eh, satu DNA ini nih akan perginya kemana gitu loh. Hmm. Tugas dia apa, pergi kemana. Terus di sini pas gue cek karena dia kurang ada yang namanya identitas, makanya dia suka mengcopy paste kepribadian orang lain di Oh, situ. Dan akhirnya gue juga suka ngeliat kan, kenapa sih orang suka cosplay cosplay, itu kan hobi kan. Oke, gue bisa ya, memahami hobi. itu gitu, hobi. Awalnya gue pikir cuma hobi, tapi hobi pun ada dasar, ngerti kan? Semua tuh pasti ada dasarnya kenapa dia hobi, ngerti kan? Hmm. Kenapa dia Oke, hobi oke. gitu. Cuma misalkan contoh, gue mau nggak hobi kayak gitu, ya gue nggak akan bisa gue nggak punya data atau database mesin, gue nggak punya data dia kan, jadi gue nggak akan sampai untuk berpikir jadi cosplayer, ngerti Jadi, kan? iya, 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 iya. Ada masalah di situ, yang jadi masalah adalah biar kita tahu ada why-nya kenapa gitu, ngerti Oke. kan? Tapi walaupun dia nggak ada kurang ada identitas dalam kehidupan kita, cuman malah secara pola fakta kehidupan dari dulu sampai dengan sekarang, dialah yang buat gue pribadi yin yang-nya peradaban. Ya, jadi dia bisa Maksudnya tuh membawa peradaban tuh menjadi maju atau berkembang atau hancur. makin banyak yin-nya atau makin banyak yang-nya gitu Ya, maksudnya. itu sebenarnya tergantung Oke. tujuan dia. Kok bisa gitu, Bang? Ya, disitulah dia. Oh, karena dia memang apa ya? Dia support kayak support gitu ya berarti ya. Ya, itu kayak buat gue pribadi kayak fenomena gunung es kan. Hmm. Kayak kelihatan kecil, tapi dasar ternyata itu penting banget Hmm. di situ.
Dia yang bisa mengubah berarti ya Bang ya. Iya. Nah Bang, apakah sepenting itu kita mencari pasangan sejati Bang? Atau itu sebenarnya cuman kayak ya kita berpasangan supaya untuk kebutuhan badan aja gitu loh, supaya kalau kata orang tuh ya supaya nggak berbuat dosa gitu. Jadi ya Wah, udah itu kita penting banget itu. Itu penting kan. Itu yang terpenting. Kenapa? terpenting apa Eh nih maksudnya Bang? Gini, rumah tangga tuh ujian sekaligus berkah kan. Ya kan? Dualisme. Oke. Jadi kalau kita sampai salah menghitung, salah menghitung soal pasangan ini, itu rumah tangga bukan mencari tempat berkah, Fen, tapi nambah dosa ya, Fen. Ngerti kan? Oke. Tapi kalau kita menghindari itu, Eh, Menghindari gimana? ya maksudnya kan zaman sekarang udah banyak distraksi ya Bang ya. Hiburan udah Hmm. banyak, tempat macem-macem udah banyak gitu. Jadi kayak ngapain lagi gua berumah tangga gitu ngerepotin gitu. Maksudnya itu kan berarti kita menghindari kan rumah tangga. Ya, Maksudnya dan itu banyak loh sekarang opsi gitu loh. ya balik lagi kan, lo mau pakai perspektif hukum DNA atau hukum kosmik? Oke. Kalau hukum DNA ya sah lo bilang kayak gitu. Cuman kalau hukum kosmik kan bisa. Oh, hukum kosmik ini hukum yang paling tinggi tadi ya, lo bilang. Berarti Iya. secara sistem Jadi kosmik secara kita harus harus membina rumah tangga gitu ya, Bang. iya. Jadi, Hmm. Dan itu gimana ya? Maksudnya pasangannya kita ya udahlah, yang penting ada aja gitu atau tetap harus sampai ketemu yang kita ngomong pasangan sejati ini, Bang? Atau yang penting ada aja deh, adanya ini nih yang sekarang gitu. Atau adanya ketemunya yang ini. Kan sekarang banyak juga orang yang udah desperate gitu ya, Bang ya. Susah gitu nyari yang cocok atau apa gitu. Jadi ya udahlah yang ada aja gitu. Nah, itu gimana tuh, Bang? eh, seperti ini sih, Bang. Intinya, kita pun dalam mencari jodoh pun kita pun harus sudah selesai, kan? Nanti kan. Oh, oke. Biar kita juga eh, tahu yang terbaik buat kita. Nanti kan. Perspektif yang orang yang udah selesai sama yang belum selesai itu beda pemahamannya. Selesai ini maksudnya selesai Ya dari segi pilih-pilih, apa? maksudnya ya kepengen ini, kepengen itu, ngerti kan? Banyak pengennya, ngerti kan? Hmm, Nggak melihat dari sisi tenangnya, ngerti kan? Rumah tangga itu kan enaknya tenang, Fen. ya, tentu. Ngerti kan? Tapi kan orang lebih suka yang kayak ombak, Fen. Naik turun, naik turun, ngerti kan? Jadi tapi mungkin selesai dalam artian ini nih lebih ke masalah-masalah internal kita sendiri juga kali ya Bang Ya, ya. Maksudnya kayak kalau contoh kita masih misalkan, belum belum bertumbuh, masih egonya oke, masih banyak gitu ya. iya, contoh misalkan kita punya problematika, misalkan kita anak broken home, misalkan. Kita anak broken home, terus kita nikah. Nah, kita tuh biasanya parnoan, karena kita belum selesai. Hmm, kadang kita nikah tujuannya bukan karena mau nikah ya Bang ya, karena mau menghindari Iya. sesuatu nih biasanya. Iya, Iya terus kan? jadi pemahaman gini, Fen, bedain eh, pengalaman itu jadi kewaspadaan sama jadi momok, momok yang Hmm, menakutkan, ngerti kan? Ini bedain, ada dasar sifatnya, ini harus beda. Mana yang itu momok, mana yang itu dasar. Apa sih? Kewaspadaan, jadi pelajaran itu beda. Kalau momok tuh biasanya kita pakai ketakutan, ngerti kan? hmm. Tapi kalau kita ngomong kewaspadaan ya ada nggak ada ya kita standby karena kita nggak ada kemakatan di situ. Paling oke itu kita kalau nyari pasangan itu pada saat kitanya ya lagi tenang-tenang aja gitu. Iya, jangan sampai istilahnya tuh kayak apa ya, pelarian, ya kan? Itu paling Pelarian.
Itu selalu ujungnya bahaya. chaos sih kayak gitu. Ya. Nah, ini kan tadi lu bilang soal membangun rumah tangga ya, Bang ya. Jadi bukan Hmm. cuman berpasangan ya, tapi ini udah Hmm. ranahnya lebih jauh, itu membangun rumah tangga. Kalau misalkan ada yang memutuskan untuk child free aja, itu gimana, Bang? Karena ini udah mulai ngetren. Child free ini udah mulai ngetren. Hampir Hmm. banyak sekali negara yang hampir nggak punya anak, tapi malah punya anak bulu gitu, anak bul. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ya balik lagi kan, kita jangan sampai kejebak kan ada dua hukum nih, ya kan? Hmm. Hukum DNA ini itu eh hukum DNA memang agak berat. Gue bisa memalumin kenapa orang banyak tersesat ya. Hukum DNA itu karena dicampur dengan hukum elit global, ngerti kan? Jadi Oke, kita lu mau sadar bawa gak elit sih, global. hukum manusia sekarang hukum kesepakatan antar manusia, ngerti gak sih? Ya, Hukum ada kesepakatan banyak hukum manusia. kesepakatan antar manusia. Dan ada unsur elit global di situ, ngerti kan? Oh, iya iya iya. Gue bisa memalui betapa stresnya dunia ini gitu kan. Gua sampai kita kadang-kadang apa ya, kita bekerja sampai pagi ketemu pagi, ngerti gak sih? Sampai kita Iya. lupa keluarga, ngerti gak sih? Gue bisa Mm. memahami betapa itu beratnya, gue paham gitu. Cuma balik lagi, Fen, hidup kan pilihannya. Kita mau pakai hukum DNA ini atau hukum kosmik. Nah, kalau andai kata misalkan, maksudnya kita tuh dilarang banget untuk apa ya, memaksakan kehendak untuk masa depan tuh kita tuh sebenarnya nggak boleh. Memaksakan kehendak untuk masa depan. Iya, itu Oh, sebenarnya nggak boleh. Atau apalagi untuk yang sebuah takdir, takdir yang tak bisa diubah ini ya. Ngerti kan? Untuk takdir yang nggak bisa diubah ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa bisa aja saat itu Tuhan menugaskan kita memang untuk melahirkan seorang pahlawan misalkan. Bisa aja dong. oke oke. Heeh. Iya nggak sih? Tapi Mm-mm. gara-gara lo nggak mau, sistem jadi berubah. Jadi ada yang rusak sedikit, ngerti nggak sih? Hmm, iya iya. Ya kan? Ada kemungkinan-kemungkinan yang kita ganti jadinya ya. Nah, bisa aja analogi. Ini kemerdekaan Indonesia kan 45 kan, 1945. Bisa aja gara-gara keegoan kita, jadi 1946. Gara-gara pahlawannya belum pada muncul kan? Oke. Jadi nggak bisa. Kalau kita ngomongin child free itu, ingat kan ada tiga pihak di situ. Secara makhluk ada tiga pihak ya, tapi harus juga ada Tuhannya di sana kan. Jadi empat pihak harusnya. Ya pihak Tuhan, ya pihak si bayi, pihak ibu, pihak bapaknya. Nah, mungkin lo udah ngobrol sama pasangan gitu kan, Mm-mm. udah ngobrol sama bayi, udah setuju belum dia? Ya, kan belum ada, Bang. Nah, analogi kayak gitu kan, itu kan harus kesepakatan. Nah, terus Tuhan udah ngizinin lo belum gitu loh. Nanti Hmm, kan, kalau lo masih manusia berketuhanan, otomatis lo harus izin dulu lah. iya sih. Kecuali Tuhan mengizinkan. Dengan pertanda tiba-tiba rahim lo ada problem misalnya kayak gitu, itu mungkin sah. Oh, ya istilahnya ya udah memang Natural gitu memang kan. memang ada kendala lah ya di tubuh Nah, gitu atau apa gitu ya. ngerti kan. Tapi bukan nyari-nyari ya, Bang ya. Gimana Maksudnya nyari-nyari tadi? penyakit. Ya Kan aku jangan lah. ada ini, aku ada itu gitu. Jadi intinya ada banyak pihak yang sebenarnya ya nggak bisa lo kesampingkan gitu loh, Ben. Makanya gue bilang, kalau kita nggak kritis, hukum manusia ini kita pakai, Ben. Hukum kesepakatan manusia dan nilai global ini kita pakai. Hmm, Nggak sih? Kita kan nggak sadar karena polanya ya. karena gara banyak banyak orang yang kayak gitu, berarti Jadi boleh-boleh aja dong, boleh. seolah boleh kan, Jadi tapi pembenaran ya, Bang ya. jadi pembenaran gitu ya. Tapi gimana dengan kayak tanggung jawab? Maksudnya banyak orang yang takut, Bang, dengan tanggung jawab itu. Maksudnya bisa nggak ya gitu dengan misalnya penghasilan gue cuman segini
bisa Nah, nggak gitu, kayak gitu-gitu loh Bang maksudnya. oke. Nah, itu kita bakal bahas di Zoom kelas nanti paling friend. Jadi Panjang intinya nih. ada keputusan tepat di kondisi itu sebenarnya. Ada keputusan tepat dengan syarat-syarat dan kondisi yang tepat. Ngerti Jadi nggak kan? bisa disamaratakan ya Bang ya? Nggak bisa, Setiap misalkan kondisi orang. lo fine-fine aja lo mau child free. Ya nggak bisa. Hmm, oke oke. Harus sesuai dengan hukum keadaannya seperti apa dulu. Hukum keadaannya pun ada apa ya? Batasan-batasannya ya. Sejauh apa? Kadang-kadang kan kita otak kita, ego kita udah ngebatasin sendiri Bang. Ah segini nggak bisa gitu. Padahal kalau orang lain yang lihat bisa kok segitu gitu. Iya kan? Ya, jadi poinnya gini sih, jangan memutuskan masa depan. Ya, soal masa depan tuh agak sensitif lah ya. Hmm, setuju Di setuju. situ. Oke, ini terakhir Bang. Di Zoom kelas nanti, apakah nanti kita cuman ngebahas tentang pasangan doang kah atau lebih dari itu? Lebih dari itu sih, Fer. Lebih dari itu sebenarnya. Lebih tepatnya lebih supaya kita lebih mendalami diri kita sendiri sih. Dalam berpasangan seperti apa gitu loh. Supaya kita lebih tenang sih. Tujuan dari Zoom kelas ini adalah untuk lebih tenang aja. Lebih tenang. Tenang kan enak, Fan, gitu. Lu mau ngapa-ngapain tuh enak. Karena buat gue pribadi tenang itu mahal banget ya sekarang. Serius. Iya sih, ini udah terlalu hektik. Semua Iya, tuh semua kan. dipikirin. Bahkan sampai Nah, apa ya? eh, udah bukan tentang keluarga kecil lagi nih gitu kan. Udah apa bencana dan lain-lain. Jadi kayak semua dipanikin sih Bang sekarang gitu kan. iya. Semua serba Makanya panik. makanya lebih better ya tenang itu mahal banget. Jadi tujuan gue itu untuk apa ya? Ya untuk memberikan ketenangan itu sih. Hmm. Pengetahuan jadi kesadaran, kesadaran jadi ketenangan. Itu sih. Kita bakal ngebahas itu juga ya Bang. Maksudnya kemarin lu sempet ada sedikit yang kompas kehidupan itu loh. Yang mana? Kompas kehidupan. Oh, Iya kan? Berarti di sini bakalan ada tentang itu juga kah sedikit gitu loh ya Bang. ada itu. Nanti gue bahas biar kita memahami energi pasangan kita tuh semana sih. Kenapa sih Seru di banget. pasangan gue hiperaktif gitu, ngerti gak sih? Kenapa sih Oh, pasangan gue tuh gampang capek, ngerti kan? oke 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 oke. Jadi Nah ini nih. kalau kenal selama ini gini, Fan, kita tuh nggak kenal sama pasangan kita, pada akhirnya kita emosi, ngerti gak sih? Kita Iya emosi sih, iya iya iya. Capek perjalanan hati sendiri ya. ya nggak sih? Kita kan nggak tahu, kita pikir dia tuh seperti umumnya pemahaman kita kan. Cuman Hmm. setelah kita tahu ternyata semua itu berbeda, akhirnya kita tahu ada kapasitas, ada batas, akhirnya kita oh ya udah, Hmm, kita mungkin masih ngedub. Cuman ngedubel kita nggak sejam atau seharian gitu ya. iya. Cuman kayak ya udahlah gitu, ngerti nggak sih? Lebih memaklumi ya, jadi Maklumin gitu. paham. Oh, Jujur sih, Ben, makin ke depan tuh makin chaos tentang semua aspek sih, jujur aja. Makin hari makin chaos. Jadi kalau kita nggak ada benteng eh, pengetahuan yang jadi kesadaran, ini akan jadi berat banget sih buat kita. ini penting banget pengetahuan yang jadi Jadi itu. kesadaran. Iya, iya, iya. Iya. Pokoknya kesimpulan gini, Ven. Ini Zoom kelas kali ini bakal unik banget. Kita bakal bahas ya salah satu ujian terberat di bumi ini yaitu cinta dan Waduh. pasangan gitu kan. Iya sih benar-benar. Yang jujur dari gua jadi konsultan 2009 sampai dengan detik ini yang paling banyak dibahas kan. Berarti kan yang Yang paling berat sebenarnya. klien-klien lu ujung-ujungnya ngebahasnya ini ya, Nah, percintaan. berarti ini yang paling berat sebenarnya. Nanti kan. Jadi gua harap kalian ikut serta di Zoom kelas ini di tanggal berapa? Di tanggal 1 1 Februari Februari jam 7 jam malam. 7. Ya. Jadi jangan kelewat ya guys. Pokoknya daftar segera deh gitu. Karena udah mepet banget juga sih waktunya.
Ya, gue sebenarnya juga baru sadar, Fan. Gue konten sebulan 2 kali. Cuma itu nggak gue setting ya. Cuman kayak intinya gue nyari jadwal yang pas buat syuting aja sih Oh, di dan situ. ya udah terjadinya seperti itu aja gitu ya Bang ya, tanpa lu Iya, rencanakan gitu. Cuma iya. sebulan 2 kali. Pokoknya thank you yang selalu support gue deh. Yang selalu Mm. support gue, ya buat siapapun itu thank you deh. Ya, Intinya. thank you juga yang support Hmm. El Warrior juga gitu ya. Warrior Jangan lupa juga. nonton nonton konten El Warrior juga. Ya, Hmm. yang jelas gue bakal konten kok bulan depan. Iya, konten yang banyak Bang, banyak kan katanya. Pada kangen sama muka lu. Oke lah, Terutama sama kalau penelitian lu sih. iya, kan Iya. karyanya, ya jangan kan orang yang nonton Van ya. Gue pribadi aja kadang-kadang suka kagetan dengan apa yang gue teliti kan. Kaget dengan Kadang penelitian sendiri. kayak, oh kok gini ya, oh kok gitu ya. Kayak semua tuh jadi serba masuk akal ngerti kan. Bener-bener setuju. Di situ kadang-kadang apa yang gue teliti, eh apa ya, kayak punya runtutan validasi yang banyak gitu loh kan. Yang dari kitab Bener sih. suci ada, dari saintis ada, dari apa literasi ada gitu. Iya, cerita-cerita sejarah ada gitu. Nah, karena gini ya, yang penting gue tegasin sekali lagi ya, jangan meneliti dari just teks doang, dari intuisi doang. Jangan. Iya. Kalau bisa banyak sistem yang lo buat untuk mengurangi kesalahpahaman itu. Biar Itu. jadi lo banyakin sistem dan pada akhirnya untuk memvalidasi penelitiannya pada akhirnya itu akurasi lo lebih tinggi. Iya. Jadi nggak bertabrakan Gitu. ya Bang antara Iya, penyampaian A dan yang B. Ntar bertabrakan iya, kan bikin orang jadi bingung juga gitu kan. iya. Iya, bener-bener. Jujur ya, gue nonton konten-konten YouTube sekarang tuh jadi bingung sebenarnya. Karena banyak banget pengetahuan semua, banyak banget. Kebanyakan info. Kebanyakan info. Justru ini kita tuh tanpa sadar, kita tuh lagi mabuk pengetahuan tau gak? Setuju. Agak, Terlalu banyak. kita agak ini ya, iseng bahas dikit ya. Iya. Kita tuh lagi mabuk pengetahuan gitu loh. Tapi pengetahuan itu udah kayak makan gado-gado, Fen. Makan gado, habis tuh makan gado-gado, habis tuh makan rendang, Heeh. makan rendang, makan gado-gado, Makan makan sayur urap gitu kan. pizza, segala, lo campur semua. Dan pada akhirnya, Fen, lo nggak melakukan apa-apa, Fen. Malah malah ditinggalin Bang karena enek. Nah, oke. Oke, Mungkin dari gue cukup kali, Fen. Oke, thank Siap. you Bang kalau gitu. Ya, Fen. Berkabar, Fen. Dah. Yaudah.